Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prezal Desa Putra dari kelas 22 K21 jurusan Komputerisasi Akuntansi dengan NPM 222 2021. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara presentasi pada hari ini hingga selesai nanti. Dan juga perkenalkan kedua rekan saya yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Kepada rekan saya persilakan. Perkenalkan, saya Rianto Hermawan dari kelas 22M21 jurusan Manajemen Informatika dengan NPM 222310027 sebagai pemateri pada hari ini. Perkenalkan, saya Bella Anissa dari kelas 22K21 jurusan Komputerisasi Akuntansi dengan NPM 222 2022 sebagai pemateri 2 pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi yang berjudul Proyek Aplikasi Top Up Dana melalui aplikasi Brimo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitrawati Eskom MPD MTI selaku dosen mata kuliah proyek aplikasi, karena berkat bimbingan dan arahan beliau, kami dapat menyelesaikan tugas akhir mata kuliah ini dengan baik. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi pada hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Rianto Hermawan. Kepada Saudara, kami persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, karena maraknya penggunaan aplikasi dompet digital pada masa ini sebagai sarana penyimpanan uang secara virtual yang mana tujuannya memudahkan manusia pada masa kini untuk melakukan sebuah kegiatan transaksi jual beli, maka dari itu kami bertiga melakukan penelitian pada aplikasi dompet digital yang disebut dengan aplikasi Dana. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada kegiatan top up atau isi ulang dompet digital tersebut melalui aplikasi Brimo, dan berikut ini adalah dokumen atau bentuk fisik cetak struk yang didapatkan pada saat melakukan kegiatan top up atau isi ulang. Nah, dari data ini kami menjabarkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah rancangan normalisasi, yang kedua rancangan kamus data, selanjutnya ada rancangan form input, dan yang terakhir rancangan flowchart. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, kami akan menjabarkan rencana normalisasinya. Jadi tujuan dari normalisasi adalah untuk membuat pengelompokan data untuk menentukan primary key dan juga foreign key-nya, yang mana primary key ini digunakan untuk mengidentifikasi isi dari sebuah baris data. Sedangkan foreign key berfungsi membuat database menjadi konsisten dalam mempertahankan integritas referensi. Baik, itu tadi penjabaran materi tentang latar belakang masalah dan juga bagian pertama, normalisasi. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Saudara Rianto atas materi yang disampaikan. Baik, jadi itu tadi adalah materi pertama yang mana berisi tentang latar belakang masalah yang sedang dihadapi pada masa kini, dan juga penyampaian materi tentang normalisasi atau pembagian kelompok data pada materi proyek aplikasi top up dana melalui aplikasi Brimo ini. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Bella Anissa. Kepada Saudari, dipersilakan. Terima kasih Saudara Apreza atas waktu yang diberikan. Baik, materi yang akan saya jabarkan ini adalah kelanjutan dari materi yang telah disampaikan oleh Saudara Rianto Hermawan sebelumnya. Oke, jadi setelah menentukan bentuk normalisasinya, selanjutnya adalah pembuatan kamus data. Berikut ini adalah tampilan dari kamus data milik kami. Kamus data ini mencakup 4 data yang telah kita dapat dari normalisasi. Kamus data sendiri adalah suatu daftar dari elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem. Dan isi dari kamus data ini adalah data yang telah didapat normalisasi di atas, yang kemudian dibentuk dalam pengelompokan yang lebih terperinci lagi. Setelah membentuk kamus data, selanjutnya kami membuat rancangan form input, yang mana tujuan dari form input ini sendiri sebagai suatu bagian yang berfungsi sebagai input atau masukan dari pengguna yang kemudian akan diproses atau diolah agar dapat memunculkan data yang ingin pengguna tampilkan. Setelah normalisasi, kamus data dan form input telah dibuat.
Selanjutnya, kami membuat gambaran alur kerja atau flow chart pada aplikasi Dana dan aplikasi Brimo ini. Bisa dilihat pada alur flow yang pertama ini terdapat 5 pilihan bagian yang telah disediakan, dan masing-masing bagian memiliki fungsi untuk menampilkan data mana yang ingin dilihat. Semisal kita memilih pilihan 1, maka pilihan tersebut menunjukkan pemrosesan tujuan. Jadi pada bagian ini akan menampilkan pengolahan tujuan, uang yang akan dikirimkan dari aplikasi Brimo ke aplikasi Dana. Berikut adalah alur flowchart yang telah kami buat. Alur ini biasa berjalan ketika sudah ditemukan primary key-nya. Nah, penentuan primary key tersebut terjadi di bagian normalisasi yang telah kita buat di awal tadi. Dan primary key pada bagian tujuan ini adalah nomor tujuan. Begitupun dengan pilihan-pilihan selanjutnya. Lebih kurang alur flowchart akan hampir mirip dengan alur flowchart bagian satu ini. Dan berikut ini adalah alur flowchart selanjutnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai penjabaran tentang kamus data, form input, dan alur flowchart. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Saudari Belianisa atas materi yang telah dijabarkan. Jadi dari materi yang telah disampaikan dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam penulisan tugas akhir ini bermaksud untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana cara top up aplikasi Dana melalui Brimo. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara persepsi kemudahan pengguna, perceived ease of use, terdapat kepercayaan atau trust pengguna dompet digital Dana pada cara top up aplikasi Dana melalui Brimo. Artinya, semakin mudah tingkat penggunaan suatu aplikasi yang digunakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepercayaan penggunaan dompet digital tersebut. Baik, jadi itu tadi adalah materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.